dengan kebutuhan organisasi dan perbaikan kualitas proses pelayanan administrasi. Yang ketiga, menumbuhkan nilai dan budaya organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja lembaga. Yang keempat, membangun komunikasi dan koordinasi internal untuk membangun teamwork yang mendukung sinergasivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kelima, menyediakan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk memberikan kontribusi yang optimal pada penyelenggaraan layanan prima bagi customers atau stakeholders. Yang keenam, meningkatkan kualitas manajemen lembaga melalui perbaikan cara kerja dan tata kelola organisasi ke arah efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan layanan administrasi akademik dan non-akademik. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tumbuhnya sinerga dan peningkatan kinerja sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua, saya mengambil tentang visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ulul Albab. Visinya, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya, yang pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, dan yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni dan relevan dan berdaya saing tinggi. Nah, ini kan ada 4 lagi nih, yaitu yang pertama kedalaman spiritual, yang kedua keagungan akhlak, yang ketiga keluasan ilmu, dan yang keempat kematangan profesional. Saya akan membacakan materi yang ketiga. Saya mengambil tentang fungsi Dema Universitas. Yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat univ. Yang B, tugas dari Dema Univ ini, yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati senat mahasiswa dalam kurung SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengonfirmasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat univ. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya, yaitu Kementerian Dema Univ. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasi di lingkungan internal Universitas UIN Malang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN dengan lembaga di luar UIN Malang sehingga tidak buat secara internal tapi juga memperlakukan eksternal. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik. Pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, tidak hanya belajar satu sisi, harus memperkuat segala sisi. Yang kedua, Kementerian Agama bentuk upaya kami berkooperasi sebagai kampus ulul albab. Yang ketiga, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas
lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visinya terwujud senat mahasiswa UNIF sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA. Yang pertama, advokasi. Yang kedua, legislasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penganggaran. Tugas SEMA yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol DMAU. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DMAU. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang yang menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DMAU. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DMAU. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DMAU dalam melakukan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMAU. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung, mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DMAU. Yang keenam, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat UNIF. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan, memberikan peringatan atau memorandum kepada DMAU. Yang dibacakan oleh Hasanuddin Wahid. Bapak Hasanuddin Wahid. Katanya, jadi wakil rakyat disuruh untuk mewakili rakyat itu bahaya. Bahayanya apa? Karena wakil rakyat itu seterahnya sendiri. Kadang-kadang kalau dia punya hati nurani, kenapa namanya saja wakil rakyat? Semuanya hajat hidup rakyat harus diwakili. Merasakan jadi anggota DPR itu harus mewakili hajat hidup rakyat begitu. Jadi berpikir ini zalim atau bukan? Contoh, sahabat dan mahasiswa semuanya kan rakyat. Sebagai rakyat ingin punya mobil, pasti ingin. Jadi wakili saja kan wakili rakyat. Rakyat ingin mobil, nggak usah punya mobil. Biar wakil rakyat saja yang punya mobil. Namanya juga wakil rakyat. Bapak berkata, berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat dan menjadi juru bicara rakyat karena anggota departemen. Berkata parley itu bicara mikrofon. Jadi kalau anggota DPR nggak bicara, maka menyuarakan kepentingan rakyat, maka dia mengingkari hakikatnya sendiri. Sebagai wakil rakyat, belajar bagaimana cara mengartikulasikan gagasan pendapat. Berdebat itu semuanya. Bagaimana pandemi COVID dan penanganan di Indonesia. Hari ini melandai karena itu PPKM itu diturunkan levelnya. Kalau minggu kemarin malam raya ini PPKM 4 hari
bagus vaksinasinya, bagus maka akan diturunkan bagi levelnya. Problemnya dan sahabat sekalian, sampai detik ini tidak ada satupun dunia ini yang bisa menemukan obat yang untuk COVID yang belum ada. Amerika, Cina yang sudah memproduksi vaksin, yang banyak itu mereka hanya bisa memproduksi vaksin dan belum obatnya. Dan ini juga sudah pandemi. Kunci untuk mengendalikan pandemi ini ada dua. Pertama, vaksinasi dipercepat sehingga terjadi herd immunity 70%. WNI harus divaksin sekitar 230-an juta. Sementara di vaksin itu pun belum semuanya vaksinasi 1 atau 2, tapi vaksin 1. Ditargetkan oleh Presiden di tahun ini pandemi vaksin sudah bisa 70% agar tatap muka perkuliahan, pembelajaran bisa tatap muka, tidak PJJ. Karena selama ini pembelajarannya jarak jauh terus. Yang kedua, disiplin prokes. Orang Indonesia itu terkenal tidak disiplin. Contoh, tidak disiplin, saya keliling bertemu 270 orang kepala sekolah Semalang Raya karena ada program beasiswa. Rata-rata masyarakat di desa tentang konflik rendah. Ini salah satu akibat karena sudah tidak ada KKN. Itu penyampaian saya dari materi yang kelima. Sekarang yang keenam, tentang pelatihan dan pendidikan menua. Pelatihan berjenjang. Yang pertama, prapendidikan dan latihan dasar Pradiklasar. Yang kedua, pendidikan dan latihan dasar militer (Diklat Sarmil). Yang ketiga, kursus kader pelaksana (Sukalak). Yang keempat, kursus kader pimpinan (Suskapin). Pendidikan khusus. Yang pertama, kursus dinas staf (KDS). Yang kedua, kursus pembinaan menteri (Susbintal). Yang kedua, kursus pembinaan mental (Susbintal). Yang ketiga, kursus pelatihan nasional Suspelanas. Yang keempat, kursus intelijen dan pengamanan Susintelpam. Pendidikan dan pelatihan kecabangan khusus. Yang pertama, latihan pemadapan siaga operasi dan penanggulangan bencana dan pengungsian (Latasio PSBP). Yang kedua, pendidikan provos (Dikprov). Yang ketiga, latihan kepemimpinan putri (Lapintri). Yang keempat, pendidikan koperasi (Dikopmen). Yang kelima, latihan jurnalistik dan